teman-teman. Show. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita beribadah, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin beribadah Tuhan dari pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami amin. Mari kita bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Semangat teman-teman. Masih. Mari kita bernyanyi bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti
Kita mau menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita fokus datang sama Tuhan, diam di hadirat Tuhan. Kaulah jawaban di setiap doa.
dan juga Engkau yang memberikan Engkau yang memberkati kami Tuhan, supaya kami dapat pengertian yang bagus kalau yang kami sampaikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis ya. Dan juga sebelum itu adik-adik nonton dulu video ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah adik-adik, dari video tadi itu menceritakan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kenapa sih kak kok ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh? Karena ada perumpamaan sorga itu digambarkan seperti 10 gadis itu yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-lakinya. 5 diantaranya yang bodoh itu hanya membawa pelitanya saja, tetapi tidak membawa minyak di buli-buli mereka. Tetapi 5 yang bijaksana ini membawa pelita dan juga minyak di buli-buli mereka. Jadi pelita itu apa sih kak? Pelita itu seperti apa ya? Pelita itu seperti lampu, tetapi untuk menyalakan pelita itu harus menggunakan minyak. Nah, kalau misalnya minyak itu habis, pelita itu mati. Jadi untuk berjaga-jaga, 5 gadis yang bijaksana ini membawa pelitanya dan juga membawa minyak mereka di buli-buli mereka. Buli-buli mereka tuh, buli-buli itu seperti kantong, seperti tas lah ya, tas untuk menyimpan minyak. Jadi kalau misalnya pelita mereka lihat minyaknya sudah mau habis, mereka isi dengan minyak yang ada di buli-buli itu. Tapi yang 5 gadis bodoh ini hanya membawa pelitanya saja, tidak membawa minyaknya itu. Lalu
si mempelai ini lama datangnya. Terus mereka semua 10 gadis ini mengantuk lah, karena mempelainya lama banget datangnya gitu kan. Lalu waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Mempelai datang, songsonglah dia. Mendengar itu, 10 gadis ini langsung beranjak bangun dan membereskan pelita-pelita mereka, lampu-lampu mereka. Lalu mereka yang 5 gadis bijaksana ini mulai mengisi kembali pelita mereka dengan minyak yang ada di buli-buli tadi. Dia isi lah ya. Terus akhirnya pelita itu menyala. Sedangkan 5 gadis yang bodoh ini kehabisan, pelitanya sudah mau padam karena mereka tidak membawa persediaan, yaitu minyak di buli-buli mereka. Lalu 5 gadis yang bodoh ini bilang ke 5 gadis yang bijaksana ini, "Hei, bagi aku minyakmu, soalnya pelitaku udah mau habis nih, udah mau padam." Lalu kata gadis-gadis yang bijaksana ini, "Tidak, itu tidak akan cukup untuk kamu dan saya. Lebih baik kamu pergi saja ke penjual minyak itu." Lalu si 5 gadis bodoh ini pergi untuk membeli minyak itu. Lalu di saat mereka pergi nih membeli minyak, datanglah si mempelai pria ini. Mempelai ini datang, lalu yang ikut pesta perkawinan itu yang ada aja, berarti 5 gadis bijaksana ini ikut ke dalam pesta itu. Tapi 5 gadis yang bodoh ini tidak, karena dia lagi pergi membeli minyak. Akhirnya pintunya ditutup. Lalu pas 5 gadis bodoh ini pengen masuk ke pestanya, kan pintunya udah ditutup ya, pintu aula misalnya kayak gitu, pintu aulanya sudah ditutup. Lalu yang 5 gadis bodoh ini berteriak, Tuan, bukalah, kami mau masuk," kayak gitu kan. Terus langsung kemudian berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jadi adik-adik, kita harus siap sedia, kita harus berjaga-jaga. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, tetapi kita harus menjadi 5 gadis yang bijaksana. Siapa yang mau jadi 5 gadis yang bijaksana? Angkat tangannya. Kita semua harus menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang selalu siap sedia. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh ini. Mereka pikir tuan itu, yang mempelai laki-laki itu, datangnya cepat. Makanya mereka tidak membawa persediaan minyak-minyak. Tapi yang bijaksana ini, mereka membawanya untuk berjaga-jaga. Jadi itu kita harus berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus selalu siap sedia. Gitu adik-adik. Jangan misalnya pas adik-adik lagi berantem nih sama temennya, tinju-tinjuan, terus tiba-tiba Tuhan Yesus datang di saat adik-adik lagi berbuat dosa. Nah, itu seperti 5 gadis yang bodoh. Mereka gak siap-siap, gak berjaga-jaga. Tetapi kalau misalnya adik-adik lagi seperti lagi berdoa, baca Alkitab, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, itu siap sedia melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Jangan lakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, karena kita tidak tahu akan waktunya Tuhan. Jadi itu adik-adik yang bisa kakak sampaikan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami ada Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa Tuhan untuk orang tua kami, papa mama kami. Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan selalu, umur panjang, rezeki dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati Tuhan. Buatlah yang mereka perbuat berhasil, dan berkati aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga
keluarga besar kami Kau memberkati Tuhan, kesehatan Kau memberkati semuanya, dan juga Tuhan Yesus kiranya Kau memberkati guru-guru sekolah minggu kami dan guru-guru sekolah kami. Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, apapun yang mereka perbuat Kau buat berhasil, berkati aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pak Gembala kami dan Bu Gembala kami. Kau memberkati mereka Tuhan, Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Kau memberkati keluarga besar Tuhan, anak cucu mantunya Kau memberkati. Dan untuk gereja-Mu Tuhan, Kau memberkati supaya kita punya gereja yang tetap, dan untuk dana Tuhan Kau yang menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Kau juga memberkati bangsa Indonesia Tuhan, Kau memberkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Kau memberkati, Kau turunkan hujan lawatan-Mu supaya mereka semua bertobat dan diselamatkan. Berkati juga Tuhan pemerintah Tuhan, Kau memberkati Pak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, sampai tingkat RT dan RW Tuhan, Kau memberkati semua Tuhan, Kau urapi mereka Tuhan, Kau berikan mereka hikmat, marifat-Mu, berikan hikmat, marifat daripada-Mu Tuhan, supaya mereka bijaksana dalam mengambil keputusan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga kiranya memberkati Tuhan, Kau sembuhkan orang-orang yang sedang sakit Tuhan, yang berbaring Tuhan di rumah sakit, yang lemah kondisinya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Kau sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk virus corona Tuhan, supaya segera pergi, segera hilang dari dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk resesi ekonomi global, diam dan tenanglah. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga lingkungan di sekitar kami, Kau memberkati Tuhan, supaya aman, damai, dan sejahtera. Dan Tuhan, kiranya Kau memberkati juga Tuhan diri kami sendiri, Kau memberkati Tuhan, Kau sertai kami Tuhan, Kau tuntun kami Tuhan, Kau memberkati sekolah kami Tuhan Yesus, Kau memberkati aktivitas yang kami lakukan, Kau menjaga melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa turun atasmu oleh putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.